Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah Minggu online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Biarlah setiap yang bernapas mengagungkan nama Tuhan. Naikkanlah puji-pujian karena keagungan kasih-Nya. Haleluya. Begitu kasih-Nya untuk dunia.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, tema kebaktian minggu ini ialah bijak berselancar dalam waktu. Istilah berselancar di sini adalah sebuah kiasan yang berarti mengarungi waktu dengan bijak. Melalui tema ini kita hendak menyadari bahwa waktu yang Tuhan berikan bagi kita sesungguhnya terbatas. Maka kita hendak belajar untuk dapat menjalani kehidupan secara bijak. Firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 12 menyatakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Saudara-saudara, mari kita merenungkan dari dalam hati. Apakah kita sudah menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan bijaksana? Ataukah banyak waktu yang terbuang untuk hal-hal yang tidak perlu? Marilah kita merenungkannya secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, waktu adalah salah satu berkat yang Engkau berikan bagi kami. Dengan waktu, kami bisa merasakan sukacita. Dengan waktu, kami bisa merasakan cinta. Dengan waktu, kami bisa bekerja dan menggapai cita-cita. Namun kami sadar, terkadang kami hanya menggunakan waktu untuk kepentingan diri sendiri. Kami lupa bahkan enggan memakai waktu untuk melayani dan melakukan tugas panggilan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, berikanlah hati kami yang bijaksana untuk dapat mendengarkan suara-Mu, sehingga seluruh waktu yang Engkau berikan dapat kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Aku dan Kau,
Maka bagi setiap kita yang telah mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk pelayanan Sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami membuka hati kami untuk setiap sapaan firman Tuhan yang laksana setetes embun yang sejuk bagi jiwa kami yang kering dan dahaga. Firman-Mu yang menegur kami, Firman-Mu yang memperbaiki setiap kesalahan kami, Firman-Mu yang menghiburkan dan menguatkan kami, dan Firman-Mu yang memberikan kepada kami sebuah petunjuk untuk hidup di dalam hidup yang terus-menerus dibarui, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di tengah segala kelebahan dan keterbatasan kami sebagai manusia, untuk dapat mengenal dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kami sungguh membutuhkan kuasa Roh Kudus yang menolong kami pribadi lepas pribadi, agar setiap benih-benih firman Tuhan itu boleh jatuh di dalam tanah hati kami yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Zefanya 1 ayat 7 dilanjutkan ayat 12 sampai 18. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya.
Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang tidak berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kau kembalikan manusia pada debu dan berkata, kembalilah hai manusia. 1000 tahun di matamu bagaikan sehari, seperti giliran jaga waktu malam. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kau hanyutkan manusia semuanya, manusia semuanya bagai mimpi, bagai rumput yang bertumbuh di pagi berkembang, pada waktu petang jadi lisut dan layu. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kami habis lenyap karena murka-Mu, dan terkejut kami karena amarah-Mu. Di hadapan
Bacaan kedua dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat ke-30. Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat ke-30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.
Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda pernah menonton film Aladin dan Lampu Ajaib, maka pasti Anda tidak asing dengan adegan di mana sang jin yang keluar dari lampu ajaib itu menawarkan ada 3 permintaan kepada Aladin. Tentu Anda bisa melihat banyak versi dari film ini, tetapi dalam salah satu versi film yang pernah saya tonton, diceritakan bahwa Aladin mengajukan satu pertanyaan kepada sang jin itu sebelum dia akhirnya meminta 3 hal itu. Pertanyaannya kira-kira seperti ini, saudara. Mengapa saya hanya diberi 3 permintaan saja? Kenapa engkau tidak menawarkan kepadaku lebih dari 3 permintaan? Kenapa bukan 5? Kenapa bukan 10? Kenapa bukan lebih daripada itu? Kenapa tidak lebih? Yang menarik, saudara, sang jin itu kemudian menjawab. Di dalam film ini, sang jin menjawab di dalam bahasa Inggris, kira-kira bunyinya seperti ini. Because the more you have, the more you want. Semakin banyak yang kamu miliki, maka kamu akan merasa semakin kurang. Saudaraku, itulah natur atau sifat alami kita sebagai manusia. Semakin banyak yang kita miliki, maka seringkali kita akan merasa semakin kurang dan kurang. Kita merasa semakin kurang puas terhadap hidup dan apapun yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Dan saudara, saya menduga bahwa sifat inilah yang kemudian seringkali membuat kita sulit untuk menemukan tujuan hidup kita di dalam waktu yang sangat terbatas ini. Kita sering merasa bahwa selama kita hidup, kita bisa memiliki, kita bisa meraih, mencapai, mendapat yang sebanyak-banyaknya, tanpa tahu sebenarnya untuk apa semua yang kita miliki itu. Yang kita tahu dalam hidup ini seringkali kosakata kita adalah mendapat, mencapai, meraih segala sesuatu. Tanpa tahu untuk apa yang kita dapatkan atau yang kita miliki itu. Apa tujuan akhir dari semuanya? Apakah semua yang saya miliki, saya capai, saya dapatkan itu adalah sekedar untuk mencapai kesenangan saya? Ataukah ada sesuatu yang lain yang lebih bernilai daripada itu? Mungkin kita juga berpikir, kalau semua orang, baik itu orang yang kaya ataupun orang yang miskin, orang yang tua maupun orang yang muda, tokoh terkenal ataupun orang yang biasa-biasa saja, pada akhirnya akan meninggal dunia. Maka apa gunanya kita meraih atau mencapai sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan ini? Kita mulai kehilangan arah. Kita mulai kehilangan makna dan tujuan di dalam waktu hidup yang sangat singkat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita
kembali pada teks kita hari ini. Matius 25 ayat 14-30 adalah salah satu teks yang sangat populer sekali di dalam catatan-catatan Injil atau di dalam Perjanjian Baru. Kita akan banyak mendapati variasi penafsiran dan tentu juga aplikasi-aplikasi praktisnya di dalam pelayanan gerejawi. Biasanya saudara, perikop ini sering kali dihubungkan dengan panggilan untuk memakai bakat pribadi kita, bakat pribadi seseorang untuk melayani di gereja dan lain sebagainya. Tetapi saudara, sebelum kita sampai pada kesimpulan itu, mari kita tidak melupakan bahwa teks ini adalah bagian dari rangkaian besar pengajaran Yesus tentang akhir zaman atau eskatologi di dalam bahasa Yunani dari akar kata eskaton, yaitu hal-hal yang terakhir. Jadi latar belakangnya kalau kita mau teliti sedikit, mari kita mundur sejenak ke Matius 24 ayat yang ketiga. Matius 24 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, maka berangkat dari pertanyaan para murid tentang eskatologi, tentang eskaton, tentang hal-hal yang terakhir, tentang kesudahan dunia dan lain sebagainya. Maka Yesus membentangkan rangkaian besar pengajarannya ini, termasuk di dalamnya perumpamaan yang kita baca tadi, perumpamaan tentang talenta. Nah, saya ingin kita kembali pada teksnya dulu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam teks tadi dikatakan bahwa ketika dua hamba yang baik dan setia itu memberikan laba 2 kali lipat, sang tuan itu selalu memberikan jawaban yang sama. Mari kita lihat di ayat yang ke-21 dan ayat ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah, kalimat yang sama saudara juga diulang kembali di ayat yang ke-23 untuk menyambut hamba yang baik dan setia yang memberikan laba 2 kali lipat itu. Nah, salah satu frasa atau kalimat yang sering kali kita cermati adalah perkara kecil dan perkara besar. Nah, apa artinya ini saudara? Saudara, perkara kecil dan perkara besar yang dimaksud dalam teks ini itu tidak ada hubungannya dengan jenjang karir di dunia kerja atau pelayanan di gereja. Kadang kita suka menafsirkan begini saudara, oh kalau kita setia dalam perkara yang kecil, dalam pelayanan-pelayanan di gereja yang kecil, kalau kita setia melakukan itu maka kepada kita akan dipercayakan pelayanan-pelayanan yang lebih besar. Contoh, kalau kita memulai pelayanan kita di gereja sebagai usher, sebagai penerima umat yang hadir dalam kebaktian, kalau kita setia melakukan pekerjaan itu, pelayanan itu, maka kita dipercayakan menjadi panitia, katakanlah. Kalau kita setia menjadi panitia, maka kita dipercayakan pelayanan sebagai pengurus komisi, katakanlah, menjadi ketua di komisi, di badan pelayanan yang lain. Kalau kita setia melakukan pekerjaan pelayanan yang kecil-kecil itu, maka lama-kelamaan kita akan dipercayakan jabatan penatua misalnya. Atau bahkan menjadi seorang pendeta. Penafsiran kita kadang seperti itu, saudara. Tetapi yang dimaksud perkara kecil dan perkara yang besar di sini sebetulnya tidak langsung berkaitan dengan hal-hal itu. Sebab sekali lagi jangan melupakan konteks eskatologis dari perikop ini. Bagian ini merupakan bagian dari rangkaian besar pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Jadi, saudaraku, perkara kecil dan besar di sana sebetulnya punya arti bahwa ketika seseorang setia menjalani kehidupan di tengah dunia ini dengan segala macam pergumulan dan dinamikanya, maka dia akan mengambil bagian di dalam kehidupan setelah kematian. Termasuk di dalamnya kekekalan hidup, keabadian hidup bersama dengan Tuhan setelah hari penghakiman akhir. Teks ini punya nuansa eskatologis yang sangat kental sekali. Nah, mari kita lanjutkan, saudara. Konfliknya muncul ketika satu orang hamba yang jahat dan malas itu datang dengan tuduhan kejam kepada Tuhan yang
meminjamkan kepadanya 1 talenta. Ketegangan muncul di sini, saudara. Satu orang hamba yang dipercayakan kepadanya 1 talenta itu datang dan mengatakan kepada tuannya bahwa Tuhan itu kejam. Di dalam bahasa Yunani dipakai kata skleros. Coba kita lihat di ayat yang ke-24 dan ke-25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, skleros, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan seterusnya. Jadi saudara, kata kejam atau skleros itu dijelaskan oleh seorang hamba yang jahat dan malas ini di dalam 2 hal. Dia menjabarkan alasan kenapa dia menyebut tuannya itu skleros atau kejam. Yang pertama, Tuhan itu menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dikatakan. Yang kedua, Tuhan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Tuduhan ini sangat berat sekali. Dan dia menarik untuk kita cermati. Disinilah terletak poin pentingnya, saudara. Ada kekeliruan penafsiran yang paling umum terjadi. Ada yang berpikir begini, saudara. Oh, si hamba ini tidak bekerja karena dia iri hati pada 2 orang hamba yang lain. Dia tidak mengusahakan 1 talenta yang ada padanya karena dia iri hati melihat 2 orang temannya yang menerima jumlah talenta yang lebih banyak daripada dia. Kadang kita punya penafsiran begitu. Tetapi saudara, harus menjadi jelas bahwa hamba yang jahat itu tidak bekerja karena dia merasa diperdaya oleh sang tuan. Jadi sebetulnya tidak ada hubungannya dengan rasa iri ketika dia melihat 2 orang temannya, kenapa mereka terima jumlah talenta yang lebih banyak daripada saya. Tetapi di dalam teks ini ketika dia datang pada tuannya dengan tuduhan Tuhan itu kejam, maka jelas bahwa dia tidak bekerja, dia tidak mau mengusahakan talenta yang ada padanya karena dia merasa diperalat atau diperdaya oleh sang tuan. Maka dikatakan tadi, Tuhan itu menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi saudara, persoalan utama di sini, di dalam konflik yang muncul di sini, itu bukan iri hati karena yang lain terima lebih banyak daripada dia. Tetapi persoalan utama di sini adalah adanya kesalahpahaman identitas dari seorang hamba yang jahat dan malas ini. Apa maksudnya, saudara? Dia merasa bahwa 1 talenta yang ada padanya itu menjadi hak miliknya kalau dia mau mengolah atau mengusahakan talenta itu. Ini kesalahpahaman identitas yang besar. Padahal faktanya, saudara, seorang hamba atau seorang budak, dalam bahasa Yunani doulos, kita tahu itu. Pada waktu itu, seorang budak itu bahkan tidak memiliki hak atas hidupnya. Dia bisa hidup, dia bisa bekerja, dia menerima perlindungan, dia menerima kebutuhan sehari-hari dan bisa makan, bisa minum. Karena dia menerima belas kasihan dari Tuhan yang membeli dia. Hamba yang jahat tadi, saudara, sebaliknya. Dia merasa bahwa dia dimanfaatkan oleh sang Tuhan untuk mengerjakan talenta yang dititipkan kepada dia. Dan dia melupakan satu hal penting. Fakta bahwa dia bisa hidup karena sang Tuhan itu sudah membeli dan menebus dirinya. Bukankah ini prinsip anugerah di dalam iman Kristen, saudara? Kita ada sebagaimana kita ada hari ini karena Kristus, karena karya Kristus itulah yang telah menebus diri kita. Tetapi sang hamba tadi merasa, kalau 1 talenta itu dipercayakan kepadaku dan aku mengerjakannya, maka 1 talenta itu yang menjadi hakku. Maka dia merasa bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam. Karena Tuhan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ada sebuah kesalahpahaman identitas. Sang hamba yang jahat dan malas itu tidak menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang dititipi tugas untuk mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Jadi saudara, di dalam perikop ini istilah talenta itu
sebenarnya tidak sama dengan bakat personal kita. Kita sering mengatakan, apa talentamu? Oh, talentaku bermusik, talentaku memimpin, mengajar, dan lain sebagainya. Tetapi talenta di sini sebetulnya tidak langsung atau tidak identik dengan bakat personal kita. Tetapi kata talenta di sana bermakna keseluruhan hidup manusia di dunia secara holistik. Baik itu hasrat kita, kehendak kita, pikiran kita, tindakan kita, orientasi dan tujuan hidup kita yang sepenuhnya dikerjakan, dibaktikan, dan diarahkan untuk memenuhi tugas dari Sang Tuhan yang menitipkan talenta itu kepada kita. Apa yang ada dalam kehidupan kita bukanlah milik kita, tetapi Tuhan menitipkannya kepada kita supaya kita bisa mengerjakan bagian yang dititipkan itu dengan penuh kegembiraan, dengan ketaatan, dan dengan sukacita setiap hari. Saudara dikasih Tuhan, seorang bijak mengatakan kira-kira seperti ini. Setiap orang ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya. Dan ketika saya mengingat pepatah ini, saya juga jadi teringat akan apa yang pernah dikatakan oleh pengkhotbah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Ada satu ayat yang sangat terkenal sekali. Saya akan membacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudaraku, dari sana saya merenung bahwa ketidaksadaran kita akan hal inilah yang mungkin membuat kita sulit menemukan kebahagiaan yang benar di dalam hidup yang terbatas ini. Saya ingat saudara ketika saya masih SD dulu, saya bercita-cita saya ingin cepat SMA. Karena di dalam pandangan saya menjadi anak SMA itu enak. Pakaiannya bagus, seragamnya keren, dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah menjalani masa SMA, saudara, saya berpikir saya ingin kembali ke masa SD lagi. Atau bahkan saya ingin kembali ke masa TK lagi. Kenapa? Oh, karena tugas-tugas sudah mulai banyak, mata pelajaran sudah semakin sulit, dan lain sebagainya. Mungkin juga ada di antara Anda yang sudah kuliah. Orang-orang yang sudah kuliah katanya pengen cepat kerja. Kenapa kok pengen cepat kerja? Kenapa nggak menikmati kuliah dulu? Oh, supaya bisa menghasilkan uang katanya. Tetapi saudara, begitu dijalani, begitu bekerja, orang mengeluh kembali. Saya ingin kembali menikmati masa-masa kuliah, menikmati masa-masa kebebasan. Kos masih didukung oleh orang tua, buku masih dibelikan, masih mendapatkan beasiswa ini dan itu. Ternyata cari uang itu tidak semudah yang saya bayangkan. Saya ingin kembali ke masa-masa kuliah saya. Demikian juga yang sudah bekerja ingin cepat pensiun katanya. Kenapa ingin cepat pensiun? Supaya saya bisa santai-santai menikmati masa tua saya. Tetapi ada juga orang yang sudah pensiun ingin kembali bekerja. Kenapa ingin kembali bekerja? Katanya supaya saya bisa menikmati kembali masa produktif saya. Supaya saya tetap bisa menghasilkan ini, itu, dan lain sebagainya. Saudara, ini problemnya. Kadang kita lupa bahwa apa yang kita keluhkan hari ini, itu jangan-jangan adalah jawaban dari doa-doa kita kemarin. Jadi saya harus katakan ini, saudara. Kebahagiaan orang berusia 60 atau 70 tahun itu tidak bisa disamakan dengan standar kebahagiaan orang yang berusia 30 tahun. Demikian juga sebaliknya. Kebahagiaan orang berusia 30 tahun mungkin berbeda dengan standar kebahagiaan orang berusia 60 atau 70 tahun. Menjadi problem adalah kita tidak bisa benar-benar hadir dan menikmati waktu hidup yang terbatas yang Tuhan berikan. Kita tidak bisa berkarya dan benar-benar hadir pada saat ini, di momen ini, karena kita mengejar kebahagiaan, standar kebahagiaan yang keliru. Tapi mari kita percaya, saudara, bahwa Allah menitipkan talenta yang harus kita kerjakan dengan setia di masing-masing masa atau fase kehidupan yang kita jalani. Bagi Anda yang masih remaja,
Temukanlah kebahagiaan dengan belajar sebanyak-banyaknya. Karena itulah waktunya, itulah masanya Anda mengerjakan talenta Anda dengan belajar sebanyak-banyaknya. Yang mulai beranjak dewasa, temukanlah kebahagiaan, temukanlah makna hidup dengan mencari peluang yang sebanyak-banyaknya. Karena dengan cara itulah Anda mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan percayakan kepada Anda di fase kehidupan itu. Yang berada di dalam usia yang matang, jadilah berkat dengan berbagi peluang sebanyak-banyaknya. Karena dengan cara itulah Anda mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan di fase kehidupan Anda. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berusia senja, yang lanjut usia, temukanlah kebahagiaan dengan mewariskan kesaksian hidup yang sebanyak-banyaknya. Temukanlah kebahagiaan dengan mewariskan nilai-nilai iman yang berharga dan membangun generasi muda kita. Karena dengan cara itulah kita mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita di masa tua kita. Dengan cara itu, saudara, kita percaya bahwa kita bisa menemukan makna di balik setiap jatuh bangun kehidupan yang kita alami. Mari kita mengingat sekali lagi, jangan sampai kita mengulangi kesalahan seorang hamba yang jahat dan malas itu. Apa yang ada pada kita bukanlah milik kita, tetapi Tuhan mempercayakannya di dalam setiap fase waktu hidup yang terbatas, masa-masa kehidupan kita, agar kita pun bisa mengerjakannya, menjalaninya dengan setia, dengan konsisten, dengan taat, dengan penuh kegembiraan setiap hari. Selamat merenungkannya. Amin. Saat hening bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan sebab firman Tuhan telah menaburkan kebajikan untuk kami, khususnya agar kami bijaksana menggunakan waktu-waktu yang Engkau berikan. Biarlah ya Tuhan, waktu-waktu yang Engkau berikan ini dapat kami gunakan untuk berkarya sesuai dengan misi kerajaan Allah. Biarlah waktu-waktu yang kami dapatkan ini dapat kami kelola, agar kami dapat terus meneruskan dan bahkan merasakan pengharapan dari Tuhan. Dan jauhkanlah kami ya Tuhan dari setiap hal-hal, aktivitas yang justru membuat kami tidak bijak untuk menggunakan waktu, dan bahkan hingga membuat kami memiliki waktu yang semakin terbatas karena pengelolaan yang tidak bijak. Ya Tuhan, kami juga bersama-sama di dalam kesempatan ini mengingat mereka juga yang sedang bergumul dengan waktu, mereka yang sedang menunggu pekerjaan, mereka yang sedang menantikan panggilan kerja. Kiranya ya Tuhan, waktu-waktu ini dapat menjadi sebuah waktu yang berharga bagi mereka yang sedang menanti, tidak terbuang dengan sia-sia dan percuma. Mereka yang sedang menunggu kelahiran anak,
mereka yang sedang menunggu kehadiran buah hati, mereka yang sedang menunggu pasangan hidup, mereka yang sedang menunggu pemulihan dan berbagai penantian lainnya ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan kami percaya waktu-waktu penantian ini dapat menjadi waktu yang penuh anugerah ketika setiap orang dapat memaknainya sebagaimana sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gerejamu dimanapun gerejamu berada. Pelayanan-pelayanan kategorial untuk anak, remaja, pemuda, dewasa, dan lansia. Biarlah ya Tuhan gerejamu juga bisa memfasilitasi perkembangan, pembinaan kehidupan umatmu di dalam setiap musim kehidupan mereka. Biarlah ya Tuhan Engkau yang menggerakkan gereja-gereja untuk memiliki pelayanan yang terpadu untuk anak. Memiliki pelayanan yang cukup komprehensif untuk kaum muda, remaja dan pemuda. Memiliki pelayanan yang bisa membuat orang-orang dewasa menggunakan masa-masa produktifnya sesuai dengan rencana Tuhan. Dan juga gerejamu bisa hadir untuk para lansia yang menggunakan waktu-waktunya di dalam masa pensiun mereka, di dalam masa-masa indah mereka untuk terus berkarya di dalam keterbatasan mereka semua. Ya Tuhan, kami berdoa untuk panti-panti jompo yang khususnya yang dimiliki, yang dikelola oleh gereja. Kiranya panti-panti Werda, panti-panti jompo juga bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyalurkan kasih dan rahmat kepada setiap orang yang tinggal di sana. Juga panti-panti asuhan, biarlah anak-anak di dalam segala keterbatasan dapat memiliki kembali semangat untuk meniti masa depan mereka sebagaimana Tuhan rencanakan bagi hidup mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Dikuduskanlah namamu,
Umat yang terkasih, kini saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat dan kebaikan-Mu. Engkau hadir, menuntun dan membimbing setiap langkah kami. Engkau pun memberikan hikmat sehingga kami beroleh pengertian yang baik dan benar seturut kehendak-Mu. Saat ini kami membawa persembahan sebagai wujud syukur atas segala pemberian-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, waktu adalah anugerah Tuhan. Anugerah berarti pemberian bukan karena kita layak untuk mendapatkannya, tetapi karena Allah sungguh mengasihi kita. Maka marilah kita merespons kasih-Nya dengan membangun kehidupan dan menyebarluaskan kasih Kristus.
jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian sekarang dan selamanya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.